Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling. Kita akan membahas kelanjutan minggu kemarin tentang meraih mimpi atau cita-cita. Kita akan melanjutkan di pertemuan ini karena kemarin hanya separuh saja dari pertemuan kita ya. Cita-cita profesi, ada profesi apa saja. Kita dalam meraih cita-cita, kita harus mengenali beberapa profesi. Salah satunya adalah sebagai TNI, polisi, guru, pengusaha, dan masih banyak yang lainnya. Pedoman memilih cita-cita. Yang pertama, melakukan survei berbagai pilihan dari cita-cita kalian. Yang kedua, membuat peta peluang. Yang ketiga, memilih cita-cita yang tepat. Nah, yang pertama, kalian harus bisa mengetahui apa saja pekerjaan tugas dari cita-cita yang akan kalian ambil. Yang kedua, sampai harus membuat peta petualang atau peta peluang. Kira-kira peluang yang bagus atau yang cocok untuk diri kalian itu di mana? Yang ketiga, memilih cita-cita yang tepat. Setelah sampean memilih peluang, sudah melihat survei gimana pekerjaannya seorang polisi itu seperti apa, guru itu seperti apa, pengusaha itu seperti apa, maka kita harus memilih yang tepat sesuai dengan keinginan sampean. Selanjutnya, hambatan meraih mimpi. Hambatannya ada 7 anak-anak. Yang pertama, tidak percaya diri. Yang kedua, kurang ambisi atau kemauan. Yang ketiga, terpengaruh pendapat orang lain. Yang keempat, takut akan kegagalan. Yang kelima, kendala keuangan. Yang keenam, terlalu sibuk. Yang ketujuh, tidak tahu mulai dari mana. Nah, jadi yang terpenting pertama, sampean tanamkan rasa percaya diri sampean. Ya. Setelah menanamkan percaya diri, kita tumbuhkan kemauan ya, atau ambisi. Yang ketiga, jangan sampai terpengaruh dengan perkataan orang-orang. Kalian harus punya tujuan ditanamkan dalam diri sampean. Ya. Yang keempat, jangan takut gagal. Orang yang sukses, orang yang berhasil, itu belajar dari sebuah kegagalan. Ya. Yang kelima, kendala keuangan. Tidak semua orang yang memiliki cita-cita itu adalah memiliki kendala keuangan. Ya. Yang keenam, terlalu sibuk. Nah, ini terlalu sibuk seperti apa? Apakah terlalu sibuk main, terlalu sibuk belajar, terlalu sibuk tidur, ya? Jadi sampean harus memilah kesibukan. Kalau sampean sibuk untuk mempersiapkan cita-cita sampean, itu bagus. Tapi kalau sampean terlalu sibuk untuk bermain, itu yang fatal. Yang ketujuh, tidak tahu mulai dari mana. Lah, nak, ya, mumpung sampean masih SMP, di sekolah sampean ada guru BP, di rumah ada orang tua. Sampean bisa konsultasi di sekolah dengan guru BP. Kalau di rumah dengan orang tua, ya, kalian harus mengambil langkahnya dari mana terlebih dahulu. Nah, strategi menggapai mimpi. Pak Teguh punya 7 strategi untuk menggapai mimpi. Yang pertama, tuliskan impian yang ingin dicapai secara spesifik. Ya, sampean kepengen menjadi apa? Tanamkan pada diri sampean. Ya, bukan ditulis tangan, bukan, tapi tanamkan pada diri sampean. Tumbuhkan niat.
Yang kedua, membuat rencana untuk menggapai target. Kalau sudah ditaruh dalam hati, sudah diyakini ingin menjadi sesuatu, ya, tinggal sampai membuat rencana. Rencana apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target sampean. Ya. Yang ketiga, tetapkan deadline. Deadline itu ya, sampean harus punya target. Ya. Jadi saya ingin menjadi guru. Target saya harus sekolah atau kuliah di ilmu keguruan. Ya. Sampean mampunya di mata pelajaran apa? Kalau sampean senang di matematika, ya ambil jurusan matematika. Kalau sampean suka IPA, ambil jurusan IPA. Kalau sampean suka pelajaran menggambar, ambil SBK. Kalau sampean ingin suka pelajaran agama, ya ambil yang jurusan PAI atau agama, ya. Kalau sampean ingin menjadi polisi atau tentara, sampean harus mempersiapkan fisiknya, ya, intelijensinya, kepintarannya juga, ya. Nah, yang keempat, pengorbanan untuk menggapai mimpi. Yang pertama, pengorbanan waktu tentunya. Kalian tidak boleh leha-leha untuk selalu bermain. Yang kedua, sampean harus fokus tetap belajar dan mempersiapkan diri. Harus siap kehilangan waktu untuk bermain sampean juga, ya, agar cita-cita itu tercapai. Yang kelima, kalimat pernyataan untuk menggapai mimpi. Kalimat pernyataan itu yang ada di dalam pikiran dan hati sampean harus menyatu. Katakanlah sampean, saya ingin jadi guru. Tanamkan pada hati sampean dan pikiran sampean. Gimana sampean bisa mensugesti diri sampean agar menjadi guru? Gimana caranya, ya? Yang keenam, visualisasi. Nah, visualisasi ini sampean bisa belajar mulai sekarang. Katakanlah sampean, aku ingin menjadi guru, gimana cara menjadi guru yang baik itu, ya. Saya kepingin menjadi tentara, gimana untuk mempersiapkan menjadi tentara atau polisi atau angkatan laut dan lain sebagainya, ya. Saya ingin menjadi pengusaha, bagaimana caranya saya harus bisa merancang atau membuka usaha sendiri, ya. Itu nanti akan ada tindak lanjutnya di jenjang SMA. Sampai bisa melanjutkan gimana caranya atau cara-caranya itu di SMA dengan konsultasi dengan Bapak Wali kelas, guru BK atau orang tua. Itu nanti sampean akan ke jenjang selanjutnya, ya. Yang terpenting ketika sampean lulus SMP, sampean harus menetapkan pilihan yang tepat. Pilihan sampean ada di SMA atau di SMK. Yang ketujuh, ulangi. Nah, yang ketujuh ini, jika gagal, sampean terus ulangi dan ulangi. Karena apa? Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan sampean. Yang penting sampean harus bisa belajar dari kegagalan itu, ya. Oke, tips sukses meraih cita-cita. Yang pertama, mengenali kemampuan dan cita-cita. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang ketiga, terus asah bakat. Yang keempat, berani mencoba sesuatu yang baru. Itu adalah tips sukses untuk meraih cita-cita. Ya, jangan stuck di situ. Sampai harus berani berkembang. Ya. Yang kelima, tekunlah berlatih. Belajarlah dari orang sukses. Yang terpenting berdoa, itu yang ke-8. Yang ke-7, yang ke-8, meminta orang lain untuk mendoakan. Ya, meminta orang lain ini bisa ayah, ibu, ya, saudara. Jadi di samping sampean berdoa sendiri juga minta doa restu dari orang tua atau saudara juga, ya.
Nah, satu pesan moral buat sampean. Bermimpilah karena Tuhan akan bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu, ya. Jika sampean punya cita-cita, punya tujuan, punya keinginan untuk sukses, terus belajar dan jangan pantang menyerah. Selama pandemi ini, anak-anakku harus tetap memegang teguh keinginan, mimpi, dan cita-cita kalian. Cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.